Sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Hari ini, Senin 23 Maret 2026, kita bersama akan merenungkan tema Jatuhkanlah batu, ambillah kasih. Permenungan ini dari Injil Yohanes, bab 8 ayat 1 sampai 11. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata, "Guru, kami mendapati perempuan ini berbuat zina. Menurut Musa dan hukum Taurat, ia harus dirajam. Tapi bagaimana pendapatmu?" Ini tentu bukan sekedar pertanyaan hukum. Ini adalah sebuah jebakan. Jika Yesus setuju untuk merajam, ia akan kehilangan predikatnya sebagai guru kasih. Jika ia melarang, ia dianggap melawan hukum agama. Yesus berkata, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang melempari batu pertama kali." Dari jawaban tersebut, Yesus sebenarnya melakukan apa yang sering kita sebut sekali dayung, dua pulau terlampaui. Ia tidak hanya menyelamatkan nyawa perempuan itu, tetapi mengundang orang-orang yang mau menghakimi untuk bercermin, memasang cermin di hadapan mereka, agar orang-orang yang mau menghakimi juga menyadari kesalahan mereka. Setelah Yesus mengatakan hal tersebut, perhatikan detail yang cukup menarik di sini. Justru yang tertua yang pergi terlebih dahulu. Kira-kira mengapa? Karena mereka yang paling lama hidup, atau biasanya mereka yang paling tua adalah mereka yang paling sadar akan kegagalan dan dosa yang mereka perbuat. Saudara-saudari, semakin lama kita hidup, sudah semestinya kita semakin bijaksana dalam menyadari bahwa kita adalah pribadi yang rapuh dan berdosa. Kisah ini rasanya juga selaras dengan kisah Susana dalam kitab Daniel bab 13. Allah selalu hadir untuk menyelamatkan mereka yang dianggap lemah dan terpojok. Baik Daniel maupun Yesus menunjukkan bahwa keadilan Tuhan tidak pernah terpisah dari kebijaksanaan. Keadilan Tuhan bukan tentang menghancurkan yang bersalah, melainkan memulihkan yang tersesat. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mungkin tidak lagi membawa batu secara fisik di tangan kita. Namun, lemparan itu masih mungkin kita lakukan. Kita bisa melempar kata-kata, kita bisa melempar rasa-rasa ataupun gosip. Kita juga bisa melempar penghakiman di media sosial melalui gawai yang kita miliki. Itu semua sangat berbahaya, dapat membunuh karakter seseorang dan bisa jadi lebih kejam daripada lemparan batu. Seringkali satu lemparan kecil dari kita dapat memicu lemparan-lemparan selanjutnya dari orang lain. Maka sebelum kita mengirim pesan teks yang berisi celaan atau menyebarkan aib, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah tangan saya ini sudah cukup bersih untuk memulai lemparan tersebut. Saudara-saudari, kita seringkali lebih cepat menghakimi daripada mengampuni, karena dengan menghakimi, kita juga merasa diri sebagai pribadi yang lebih baik daripada orang lain, ataupun lebih suci daripada orang lain. Dan puncak permenungan ini adalah saat Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa itu lagi." Inilah pengampunan yang memberi pengharapan. Yesus tidak meremehkan dosa zina yang dilakukan oleh perempuan tersebut, tetapi ia memberikan kesempatan yang kedua. Ia memberikan masa depan kepada seseorang yang rasanya sudah kehilangan masa depan. Kristus percaya bahwa setiap pendosa dapat bertobat dan memiliki masa depan. Saudara-saudari, hari ini kita diingatkan untuk hidup dengan kebijaksanaan. Mari kita jatuhkan batu-batu yang ada di tangan kita itu. Mari kita ganti semangat menghakimi
dengan semangat merangkul. Sebab pada akhirnya kita semua adalah orang-orang yang hidup hanya karena belas kasih Tuhan dan kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan setiap harinya dalam hidup kita. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.